Di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi sebuah hutan yang menyimpan ribuan cerita. Namanya Alas Purwo. Dikenal bukan hanya karena keindahannya, tapi juga karena misterinya yang melegenda. Apa benar hutan ini adalah gerbang menuju kerajaan gaib? Mengapa banyak orang yang datang untuk mencari wangsit dan kekuatan spiritual? Mari kita telusuri bersama sisi lain dari Taman Nasional Alas Purwo. Hutan yang disebut sebagai hutan tertua di Tanah Jawa. Sebuah tempat di mana keindahan alam dan aura mistis bertemu. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan membawa kita ke dunia yang tak kasat mata. Kisah-kisah yang diceritakan turun-temurun oleh masyarakat sekitar. Selamat datang di Alas Purwo, hutan penuh teka-teki. Secara harfiah, Alas Purwo berarti hutan permulaan atau hutan pertama. Terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Taman Nasional ini memiliki luas lebih dari 43.000 hektar. Ekosistemnya sangat beragam, dari hutan bambu yang rapat, hutan mangrove di pesisir, hingga savana luas yang menakjubkan. Ini adalah savana Sadengan, sering disebut sebagai Afrikanya Indonesia. Di sini, kita bisa melihat banteng liar, rusa, dan merak yang hidup bebas. Kehidupan liar yang berkembang biak dengan damai di habitat aslinya. Tak jauh dari sana, ada Pantai Plengkung, atau yang lebih dikenal sebagai Gelen. Surga bagi para peselancar dunia dengan ombaknya yang legendaris. Pantai-pantai lain seperti Pantai Ngagelan juga menjadi tempat penting. Disinilah para penyu mendarat untuk bertelur, sebuah siklus kehidupan yang sakral. Keindahan alam yang begitu murni dan mempesona. Namun, di balik semua keindahan ini, tersimpan sebuah kepercayaan yang kuat. Kepercayaan bahwa Alas Purwo adalah pusat dari dunia lain. Masyarakat lokal percaya, Alas Purwo adalah tempat bersemayamnya kerajaan jin terbesar di Pulau Jawa. Sebuah istana gaib yang menjadi tempat berkumpulnya para makhluk halus dari seluruh Nusantara. Konon, hutan ini adalah tempat di mana bumi pertama kali diciptakan. Karena itu, energi spiritual di sini diyakini sangat kuat. Banyak orang datang dengan tujuan spiritual, mencari ketenangan atau bahkan kesaktian. Mereka percaya, jika niat mereka baik, hutan akan menyambut. Namun, jika datang dengan niat jahat, hutan ini tidak akan segan untuk menyesatkan. Ada sebuah mitos yang terkenal, siapapun yang masuk Alas Purwo belum tentu bisa keluar lagi. Bukan sekadar tersesat secara fisik, tapi juga terjebak di dimensi lain. Kisah orang hilang sudah menjadi bagian dari cerita rakyat di sekitar Alas Purwo. Mereka yang hilang seringkali ditemukan dalam keadaan bingung setelah berhari-hari. Mereka mengaku bertemu dengan perkampungan yang ramai dan penduduk yang ramah. Namun, saat sadar, mereka ternyata berada di tengah hutan belantara. Inilah yang disebut fenomena pasar setan atau perkampungan gaib. Sebuah ilusi yang diciptakan oleh para penghuni tak kasat mata. Di dalam Alas Purwo, terdapat beberapa titik yang dianggap paling keramat. Salah satunya adalah Goa Istana. Goa ini dipercaya sebagai pusat pemerintahan dari kerajaan gaib tersebut. Tempat yang sangat sakral dan sering digunakan untuk bersemedi. Bahkan, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, konon pernah bersemedi di sini. Beliau diyakini mencari petunjuk spiritual untuk perjuangan bangsa.
Pengunjung yang datang ke Goa Istana harus menjaga sikap dan ucapan. Kesombongan dan niat buruk diyakini akan mendatangkan malapetaka. Selain Goa Istana, ada juga Goa Mayangkara dan Goa Padepokan. Masing-masing memiliki aura dan penunggunya sendiri, menurut kepercayaan warga. Ada juga situs Kawitan yang diyakini sebagai peninggalan dari kerajaan Blambangan kuno. Tumpukan batu yang menyerupai pura ini menjadi bukti sejarah masa lalu. Situs ini dianggap sebagai titik nol spiritual di Alas Purwo. Tempat di mana semua energi mistis bermuara. Ritual-ritual tertentu masih sering dilakukan di sini pada malam-malam khusus. Seperti pada malam Satu Suro, di mana hutan ini menjadi sangat ramai oleh para peziarah. Mereka datang dari berbagai daerah dengan berbagai tujuan. Dari mencari pesugihan atau kekayaan, hingga mencari ilmu kanuragan atau kesaktian. Alas Purwo seakan menjadi supermarket spiritual bagi mereka yang percaya. Salah satu cerita yang paling sering didengar adalah suara gamelan di tengah malam. Suara musik tradisional yang entah datang dari mana menggema di keheningan hutan. Ada pula yang mengaku mendengar suara keramaian seperti di sebuah pasar. Padahal di sekeliling mereka tidak ada siapa-siapa, hanya pohon dan semak belukar. Penampakan sosok-sosok aneh juga sering dilaporkan oleh pengunjung. Dari prajurit kerajaan kuno yang sedang berbaris, hingga wanita cantik berkebaya yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan bagian dari kearifan lokal. Sebuah cara untuk mengingatkan manusia agar selalu menghormati alam. Bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Ada makhluk lain yang tak terlihat yang juga berhak atas ruang mereka. Aturan tak tertulis di Alas Purwo sangatlah jelas. Dilarang mengambil apapun dari hutan selain gambar dan kenangan. Dilarang berkata kotor, sombong, atau berbuat tidak senonoh. Pelanggaran terhadap aturan ini dipercaya akan berakibat fatal. Orang bisa dibuat berputar-putar di tempat yang sama selama berjam-jam, atau diperlihatkan hal-hal ganjil yang menguji mental. Ini adalah cara alam atau mungkin penunggunya menjaga kelestarian Alas Purwo. Sebuah mekanisme pertahanan spiritual yang sangat efektif. Menjaga hutan ini dari tangan-tangan jahil yang ingin merusaknya. Namun, di luar sisi mistisnya, adakah penjelasan yang lebih logis? Tentu saja ada. Alas Purwo adalah hutan hujan tropis yang sangat lebat dan luas. Sangat wajar jika orang yang tidak mengenal medan bisa tersesat. Suara-suara aneh di malam hari bisa jadi adalah suara binatang malam atau gesekan dahan pohon. Halusinasi bisa terjadi akibat kelelahan, dehidrasi, atau ketakutan. Pikiran kita bisa menciptakan ilusi saat berada di bawah tekanan di tempat asing. Cerita-cerita mistis ini juga memiliki fungsi sosial yang penting. Aura angker Alas Purwo secara tidak langsung melindunginya dari pembalakan liar dan perburuan. Orang menjadi takut untuk berbuat macam-macam di dalam hutan. Sehingga ekosistemnya tetap terjaga secara alami hingga hari ini. Jadi, manakah yang benar? Apakah Alas Purwo benar-benar gerbang gaib? Ataukah hanya hutan lebat dengan kumpulan cerita rakyat untuk melindunginya? Mungkin keduanya tidak perlu dipertentangkan. Alas Purwo adalah bukti nyata betapa alam, budaya, dan spiritualitas bisa hidup berdampingan. Sebagai pengunjung, tugas kita adalah menghormati ketiganya.
menikmati keindahan alamnya, menghargai kepercayaan lokal, dan menjaga kebersihannya. Karena di balik semua misterinya, Alas Purwo adalah warisan berharga yang harus kita jaga bersama. Sebuah permata di ujung timur Jawa yang menawarkan petualangan baik secara fisik maupun batin. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya dengan misteri Alas Purwo? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.